Wakil Presiden Raka Buming Raka memanen jagung di Banyuasin, Sumatera Selatan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan melukai mantan istri dan anak kandungnya. Aksi itu dipicu tidak terima karena mobil miliknya hendak dijual. Sriwijaya FC memastikan tetap mengandalkan pemain asing, namun pengurusan kartu izin tinggal terbatas yang belum rampung masih menjadi kendala utama manajemen. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, Wakil Presiden Raka Buming Raka memanen jagung di Banyuasin, Sumatera Selatan sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memanen jagung di Desa Mulyasari, Tanjung Lago, Banyuasin, Kamis 25 September 2025. Panen mencapai 26.708 ton dari lahan seluas 4.555 hektar. Selain panen, Wapres juga berkomitmen memperbaiki keluhan petani, mulai dari sulitnya akses pupuk hingga kebutuhan pembangunan irigasi baru. Sumatera Selatan dinilai menjadi salah satu provinsi pertama yang berhasil mengintegrasikan sektor pertanian. Program ketahanan pangan ini menjadi prioritas nasional untuk melindungi harga di tingkat petani, sekaligus mendorong swasembada pangan. Ini Pak Presiden sudah tanda tangan Inpres nomor 10 tahun 2025 yang isinya fokus untuk pengelolaan jagung. Jadi ini penting sekali untuk melindungi harga di tingkat petani dan juga menggenjot serapan di dalam negeri. Ini saya mohon nanti kita sama-sama mengawal ini, apalagi sekarang sudah ada operasi merah putih. Jadi nanti harapannya bisa menjadi salah satu instrumen untuk mempermudah dan meningkatkan skala ekonomi para petani dan juga meningkatkan produksi para petani. Untuk mendukung pemasaran hasil panen, Wapres juga membentuk Koperasi Merah Putih sebagai wadah distribusi dan pemberdayaan petani. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan melukai mantan istri dan anak kandungnya. Aksi itu dipicu tidak terima karena mobil miliknya hendak dijual. Dan akibat kejadian tersebut, kedua korban mengalami luka. Seorang ibu dan anak di Palembang melaporkan mantan suami berinisial DN ke Polrestabes Palembang setelah menjadi korban penganiayaan. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 24 September 2025 pagi di rumah terlapor di kawasan Ilir Timur 2. Awalnya keduanya tengah berunding soal penjualan mobil untuk kebutuhan hidup. Namun DN tidak terima mobil akan dijual dan tiba-tiba mengambil sajam. Ia kemudian melukai mantan istrinya hingga mengalami luka. Anak korban yang berusaha melerai justru ikut menjadi sasaran. Ayunan sajam sang ayah membuatnya mengalami luka serupa. Siapa ini? Orang tua saya. Ayah ya? Ayah. Kenapa melaporkan ayah sendiri? Tindak kekerasan, Pak. Diapain kita? Mau di kapal. Udah kena di kapal? Sudah. Bagian mana kena? Bagian tangan, Pak. Itu permasalahannya gara-gara apa? Rundingan, Pak. Rundingan Antara ibu sama ayah. Tapi dari ayah tidak terima, lalu ingin melukai ibu saya menangkis, Pak. Ibu sendiri kena? Kena ada di bagian tujuh. Posisi kejadian itu kita lagi apa? Saya lagi di rumah juga, lagi duduk, Pak. Ikat runding. Lagi berunding. Udah sering ngelakuin ini, Pak? Sering. Tapi ini yang paling parah. Iya, ini sebelumnya udah pernah juga.
Sebelumnya udah pernah, cuman ini memang kebetulan ada saya di rumah, karena sebelumnya saya jarang ada di rumah. Itu ayah tuh udah nyiapin parang atau ambil di dapur? Gimana? Enggak, parang itu memang biasa dikabarin di ruang tengah. Itu lalu diambil lah. Kalau boleh tahu itu masalahnya itu masalah apa? Masalah mobil. Ya, Mobilnya mau ada. mau dijual. Ya, bisa dikatakan harta indah punya ibu mau diambil, tapi ayah nggak terima. Atas laporan tersebut, DN terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang petugas damkar Kota Palembang nyaris pingsan akibat terlalu banyak menghirup asap saat memadamkan api yang menghanguskan 4 rumah semi permanen. 4 rumah semi permanen di Jalan Ki Haji Asyik, Kelurahan 34 Ulu Seberang Ulu 1 Palembang hangus terbakar pada Rabu 24 September 2025. Api diduga berasal dari salah satu rumah warga dan cepat merambat ke bangunan lain karena material yang mudah terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api meski terkendala akses jalan sempit. Anggota kita susah napas tadi, mungkin kelelahan, berjibaku di depan, memadamkan api. Mungkin ya karena terhisap asap terlalu lama, jadi susah napas. Lebih kurang dari 10 unit. Kebakaran sendiri ada berapa rumah? Untuk sementara ini diprediksikan lebih kurang dari 4 rumah, yang terdampak lebih kurang dari 5 rumah. Penyebabnya sudah tahu? Belum diketahui. Setelah 1 jam api berhasil dipadamkan. Dalam proses pemadaman, seorang petugas damkar nyaris pingsan akibat terlalu banyak menghirup asap, namun segera mendapat pertolongan. Untuk rumah-rumah terbakar masih kita inventarisir, sementara belum bisa dipastikan. Untuk kerugian material juga belum bisa dipastikan, termasuk korban jiwa masih kita cek dulu TKP. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Api membakar 6 rumah di kawasan padat penduduk Ilir Barat 2, Palembang, Sumatera Selatan. Sulitnya akses menuju lokasi membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan pemadaman. Kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk di Lorong Hotip 35 Ilir Barat 2, Palembang pada Rabu 24 September 2025 sore. 6 rumah hangus sementara petugas damkar dan warga berjibaku memadamkan api. Akses jalan yang sempit menyulitkan mobil pemadam untuk menjangkau titik api. Besarnya kobaran membuat warga panik dan berlarian menyelamatkan barang berharga, khawatir api merembet ke rumah mereka. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai bawah salah satu rumah warga yang saat itu ditinggal pemiliknya tidur. Api cepat merambat ke bangunan lain di sekitarnya. Sementara tadi kita tanya saksi bahwa dia bangun tidur, kemudian melihat sofa depan itu sudah terbakar. Jadi ada kemungkinan apakah ngecas api, apakah dari listrik, masih kita dalami. Total yang terbakar berapa rumah kalau sementara ini? Sementara ini kira-kira 6 rumah. Kayu atau ada temannya? Kebetulan tadi api sangat besar karena angin juga, karena di pinggir sungai mungkin ya. Cuaca panas, kemudian angin besar, kemudian rumah-rumah sini padat dari kayu, jadi banyak cepat terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi untuk memastikan penyebab kebakaran. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasca banjir bandang di Desa Tanjung Harapan, Sindang Danau Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, sebanyak 61 warga terpaksa mengungsi ke rumah keluarga mereka. Sebanyak 61 jiwa dari 14 kepala keluarga di Desa Tanjung Harapan, Sindang Danau Oku Selatan terpaksa mengungsi ke rumah keluarga yang berada di lokasi lebih tinggi setelah banjir bandang Selasa lalu. Rumah mereka hanyut dan sebagian rusak berat, sementara warga yang selamat kini masih membersihkan material lumpur yang menutup pemukiman. Bencana ini juga merenggut korban jiwa.
2 di antaranya ditemukan meninggal, sementara 1 orang masih dalam pencarian. Itu yang berhasil diselamatkan apa saja? Enggak, cuman kami dua ini. Barang-barang harta benda? Enggak ada, hanyut semua. Pakaian satu setel di badan. Untuk saat ini kita nginap di mana? Enggak, sinilah. Di tempat keluarga kayak gitu. Tempat keluarga. Pemerintah daerah telah meninjau lokasi sekaligus menyalurkan bantuan berupa makanan, pakaian, dan uang tunai. Sejumlah organisasi juga ikut memberikan bantuan, sementara rencana relokasi ke pemukiman yang lebih aman tengah dipersiapkan. Yang meninggal dunia ada 3 orang dan sudah dapat dan sudah dapat mayatnya ada 2 orang, sedangkan 1 orang lagi atas nama Herlina binti Dupi masih dalam pencarian. Sudah ada dari kemarin, bantuan-bantuan itu sudah ada di pemerintah maupun dari warga dan lain sebagainya, sudah banyak bantuan itu kita masuk ke posko. Saya kira kalau untuk membangun di sini karena sangat berbahaya untuk keselamatan masyarakat, dan insya Allah akan kami relokasikan tempat yang lebih aman lagi. Selain merusak rumah, banjir bandang juga menghancurkan infrastruktur desa, termasuk jembatan gantung. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Didampingi wali murid dan kuasa hukum, sebanyak 11 siswa SMA Negeri 5 Kota Bengkulu yang dikeluarkan karena tak masuk dalam data pokok pendidikan mendatangi Ombudsman. Mereka meminta Ombudsman menindaklanjuti laporan maladministrasi yang mereka buat untuk dikeluarkan laporan hasil pemeriksaan. Hal ini guna mencegah terjadinya kasus serupa sehingga tak ada lagi siswa yang dikeluarkan sepihak oleh sekolah. Menurut wali murid, SMA Negeri 5 Kota Bengkulu sudah menyalahi aturan dengan mengeluarkan murid tanpa surat dari sekolah dan hanya melalui lisan. Selain itu, sekolah juga dianggap melakukan tindakan diskriminatif karena membuat mental siswa yang dikeluarkan menurun. Kamu kan sudah disuruh pindah katanya, sudah ditelepon katanya. Tapi saya nggak dapat surat, kata anak saya kan, lawan dia kan. Jadi menurut saya Pak Bihan ini selaku pendidik dan kepala sekolah, dia tidak punya etika sama sekali, tidak punya naluri sebagai seorang guru. Beliau mempermalukan anak-anak ini di depan kelas, bayangkan Pak. Di depan kelas, di depan guru-guru, bahwa dulu kamu kan sudah disuruh pindah. Bagaimana kira-kira? Sementara itu, Ombudsman menyebut laporan siswa saat ini diproses. Ombudsman memastikan hasil laporan akan disampaikan secara terbuka. Masalah seperti ini, karena kita di dunia hukum, kita kan ada prosesnya juga. Kami juga ada peraturan, ada juga undang-undang yang harus kami lewatin. Jadi masalah ini di Ombudsman, kenapa sampai hari ini belum terbit LHP, itu bukan karena kami pending ataupun kami mendapatkan tekanan ataupun apa, tidak transparan atau apa, tapi memang itu masih dalam proses. Dan kita kan untuk proses itu, kami tidak bisa hanya dengan rapat kami saja, Bu. Kami harus koordinasi juga ke pusat. Sebelumnya SMA 5 Kota Bengkulu mengeluarkan 72 siswa karena tak masuk dalam daftar Dapodik. Dari 72 siswa, 30 diantaranya sudah mencari sekolah baru, sementara 42 masih belum mendapat sekolah. 11 siswa diantaranya telah menunjuk kuasa hukum untuk meminta kejelasan dan meminta dapat kembali bersekolah di sekolah tersebut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. TJ, perempuan berusia 29 tahun ini harus kembali mendekam di penjara usai nekat mengedarkan sabu bersama sang suami. Saat penangkapan, suami pelaku berhasil kabur meninggalkan istri yang diringkus polisi. Sebelumnya, TJ bersama suaminya pernah ditangkap polisi di tahun 2019 lalu. Setelah bebas,
Keduanya kembali terlibat jaringan peredaran narkoba. Dari tangan tersangka, polisi mendapati barang bukti 1 gram sabu. Namun diduga kuat, sabu lebih banyak disimpan oleh sang suami yang kini buron. Itu posisinya kita belum tahu. Pada saat awalnya kita nangkap ibu ini dulu. Ketika mau menuju rumah, masuk ke rumah, suaminya udah melarikan diri. Jadi sekarang lagi pengejaran. Jadi memang diduga mereka ini Ngedar. Sama-sama menjual atau ada peran-peran? Ini mereka ini residivis kasus narkoba tahun 2019. Berdua sama-sama divonis 4 tahun. Keluarnya sama-sama, hidupnya mungkin. Kalau barangnya dia ada Selain tersangka TJ, polisi turut meringkus 10 pelaku penyalahgunaan narkoba lainnya. Para pelaku terancam pidana penjara minimal 5 tahun. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. SB warga desa Teluk Pengkah, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditemukan tewas usai ditembak di leher bagian belakang oleh pelaku. Korban yang meninggal langsung dibawa ke rumah duka. Dari rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan korban SB mengenakan baju biru yang baru saja turun dari sepeda motornya, tiba-tiba didatangi oleh pria tidak dikenal yang membawa senjata api dan langsung menembak pelaku. Pelaku langsung menembak korban di leher bagian belakang hingga menyebabkan korban tewas di tempat. Kapolsek Tebing Tinggi Ibda Andi Ilham menjelaskan, pelaku JM diringkus saat berada di rumahnya di RT 15 Kelurahan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Di lokasi, polisi menemukan kendaraan serta pakaian yang digunakan pelaku yang sama persis dengan terekam kamera CCTV saat melakukan penembakan. Dari keterangan pelaku, diketahui bahwa dirinya memang memiliki masalah dengan korban. Kami mengambil CCTV untuk digunakan sebagai bukti petunjuk terhadap diduga pelaku. Setelah itu, saya melaksanakan APP terhadap anggota untuk mendatangi kediaman diduga pelaku. Setelah kami mendatangi kediaman pelaku, kami membawa pelaku tanpa perlawanan ke Mapolsek Tebing Tinggi untuk dilaksanakan interogasi. Saya langsung melaksanakan interogasi terhadap pelaku. Alhamdulillah pelaku mengakui perbuatannya tersebut. Kami juga di backup oleh Satintelkam dan Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat. Alhamdulillah dalam waktu kurang dari 6 jam kami berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Untuk motif pelaku masih kami dalami. Saat ini pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk proses penyelidikan selanjutnya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Polda Jambi menetapkan 247 orang sebagai tersangka dalam operasi antik narkotika dari bandar besar hingga pengguna. Tersangka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk ASN, dokter, mahasiswa hingga mantan anggota polisi. Operasi ini berlangsung sejak 25 Agustus hingga 13 September 2025. Para tersangka terdiri dari 54 bandar, 17 distributor, 4 agen, 46 kurir, 17 pengedar, dan 109 pengguna. Dari jumlah itu, sebanyak 82 orang diwajibkan menjalani rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen terpadu. Polisi mencatat dari 247 orang, diantaranya terdapat 12 mahasiswa, 3 ASN, 1 dokter, 59 karyawan swasta, 57 buruh, 3 supir, 43 wirausaha, 9 ibu rumah tangga, dan 60 pengangguran. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 12,76 kg sabu, 6.105 butir ekstasi, dan ganja 200 gram. Dari 56 target operasi yang telah ditetapkan dan dirancang strategi dan pengungkapan dan penangkapannya, target operasi ini dapat tercapai 100%. Dengan jumlah tindak pidana dapat kami sampaikan adalah 56 kasus target itu terpenuhi, dengan tersangka di 56 target itu adalah 247 kasus dengan barang bukti 12 kilo 76 kg sabu, kemudian ada 6.105 butir ekstasi serta ganja 200 gram.
Para tersangka dijerat pasal 114, pasal 112, pasal 132, dan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ancaman hukuman mulai 4 tahun penjara hingga hukuman maksimal pidana mati. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Lokasi tempat penemuan jenazah korban. Sosok jasad perempuan ditemukan di aliran Sungai Galian, area perkebunan tebu, PT Gunung Madu, Terusanunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Dari hasil penyelidikan, jasad tersebut adalah seorang pelajar SMA berinisial ADR, berusia 15 tahun, warga Lampung Timur, yang sempat dilaporkan hilang sejak Minggu 14 September 2025. Dari hasil olah TKP dan keterangan warga, polisi akhirnya mengamankan terduga pelaku pembunuhan seorang pria berinisial S berusia 42 tahun. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa S, pria yang sudah beristri ini, diduga memiliki hubungan asmara dengan korban. Ada dugaan salah seorang warga Lampung Tengah dari temannya menyampaikan mempunyai hubungan spesial, namun pelaku ini sudah mempunyai istri. Kemudian kami dapatlah pelaku dengan inisial S usia 42 tahun yang kemudian berdasarkan alat bukti yang cukup kami amankan pelaku tersebut. Korban meminta uang untuk membeli sebuah HP dengan harga kurang lebih 8 juta. Namun dari pelaku tidak menyanggupi untuk ukuran uang 8 juta. Kini atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Wahyudi, pria berusia 39 tahun, pelaku kejahatan ini harus dilarikan ke Puskesmas Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, usai timah panas bersarang di kakinya. Pelaku ditembak polisi karena mencoba melarikan diri saat akan ditangkap di wilayah Natar, Lampung Selatan, Lampung, usai melakukan aksi pencurian sepeda motor. Dari hasil pemeriksaan, pelaku merupakan seorang residivis yang sudah 4 kali keluar masuk penjara dengan kasus serupa. Salah satu residivis curanmor. Dalam hal ini pelaku dilumpuhkan dengan tindakan tegas terukur karena melakukan perlawanan. Untuk tempat kejadian ditangkapnya di wilayah lain yaitu di Natar. Dalam hal ini kami mengamankan ada barang bukti berupa 3 unit motor dan ada beberapa HP, ada surat-surat kendaraan juga yang notabene adalah milik korban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 3 unit sepeda motor hasil pencuriannya. Dan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus kembali mendekam di sel tahanan. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Seorang kakek berusia 62 tahun tega menghabisi nyawa kekasihnya. Korban bernama Kusmawati ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa di selokan Jalan Gang Kubur, Sukadamai, Bangka Selatan. Peristiwa ini terjadi saat korban pulang nonton hiburan musik pada malam hari. Pelaku yang menemui korban mengaku kesal dan cemburu karena tidak diajak menonton. Dilanda emosi, pelaku memukul kepala korban berkali-kali menggunakan balok kayu. Sepulang korban dari menonton hiburan, yang bersangkutan korban ini bertemu dengan pelaku. Nah, kemudian di tengah jalan mereka cekcok. Pelaku marah, emosi, kemudian melihat ada sebongkah atau sebatang kayu, dipukulkanlah ke korban dengan berkali-kali ke arah kepala, sehingga atas pukulannya korban ini jatuh tersungkur ke dalam selokan dan ditemukan pada siang hari. Pelaku ini cemburu karena korban berbohong, dibilang tidak nonton tapi nonton hiburan, sehingga pelaku emosi.
Usai kejadian, pelaku langsung menyerahkan diri ke Mapolresta Bangka Selatan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam 15 tahun kurungan penjara. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung. Sebanyak 16 ekor elang diamankan petugas dari aksi perdagangan satwa liar ilegal di Desa Beluluk, Bangka Tengah. Burung-burung raptor tersebut diamankan petugas dari seorang pelaku yang kedapatan memperjualbelikan satwa dilindungi tersebut melalui media sosial. Dari total satwa yang disita, terdapat 13 elang ekor tikus dan 3 ekor elang bondol. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, seluruh elang dalam kondisi sehat. 2 ekor elang bondol remaja sudah dipindahkan ke kandang rehabilitasi, sementara sisanya masih menjalani masa karantina. Ya, memang kita menerima ya titipan dari Gakumhut Bubble, yaitu beberapa individu satwa liar yang mana jenisnya adalah elang alap-alap tikus dan elang bondol. Informasi yang kami terima bahwa elang-elang itu adalah hasil dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Gakumhut Bubble bersama dengan BKSDA Sumsel. Yang kemudian setelah proses penangkapan, mereka menyerahkan satwa itu ke PPS kita untuk dititip rawatkan atau direhabilitasi sementara di PPS Arabi Bubble ini. Saat ini, pelaku telah ditahan di Polda Bangka Belitung dan sedang menjalani penyidikan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 40A ayat 1 huruf DJO, pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, saudara. Program makan bergizi gratis di SMP Negeri 33 Palembang disambut antusias para siswa. Siswa bisa memilih menu sesuai selera dengan sajian yang bervariasi setiap harinya. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Palembang, Reski Oktora dan Muklas Diferensial. Saudara, di tengah banyaknya siswa yang keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah wilayah, namun di SMP Negeri 33 Palembang, program MBG disambut antusias oleh para siswa, di mana pada setiap hari ini menunya bervariasi. Dan untuk di SMP Negeri 33 Palembang ini, MBG dibagikan pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat atau bertepatan dengan jam istirahat sekolah. Dan kami akan memperlihatkan kepada Anda, saudara, bagaimana lahapnya para siswa ini menyantap menu makan bergizi gratis yang setiap harinya ini bervariasi. Kalau hari ini kami lihat menunya ada nasi, ayam suwir, juga ada sayur, buah, dan juga susu. Halo Dek, selamat siang. Siang juga. Siapa namanya? Anissa. Ini gimana nih untuk menu MBG pada hari ini? Enak. Kalau yang jadi favorit atau yang paling disukai ini menu apa? Mie ayam sih. Mie ayam. Dan selalu habis katanya kalau makan. Iya benar. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih dan selamat makan kembali, Dek. Nah, menariknya saudara, di SMP Negeri 33 Palembang ini untuk program MBG ini berlangsung mulai dari request para siswa, di mana para siswa ini bisa request sesuai selera mereka, dan inilah yang menjadi peningkatan antisipasi mereka dalam menyambut program MBG ini. Untuk lebih lengkapnya kita tanyakan langsung kepada Ibu Nurbaiti
Rubaiti sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 33 Palembang. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu, ini kan untuk di SMP Negeri 33 ini menariknya adalah siswa ini bisa request seperti itu untuk menunya. Ini requestnya dalam bentuk menu kah atau cita rasa kah atau seperti apa, Bu? Bisa berbentuk menu dan juga mereka bisa menuliskan secari kertas ke dalam omprengan, dan juga bisa mereka itu langsung lapor dengan gurunya ya. Jadi Bu, besok kita misalnya menunya ganti ya gitu, misalnya mie ayam atau bakso gitu, atau apa yang mereka suka gitu. Jadi kita langsung request kepada MBG-nya. Kebetulan Pak Diki itu kan dekat gitu, selalu konsultasi dengan kita, misalnya hari ini bagaimana makan anak-anak gitu kan. Jadi kita karena dapurnya juga kan dekat, jadi anak-anak itu senang gitu. Ada pemeriksaan ulangkah dari pihak sekolah sebelum pembagian menu MBG ini, Bu? Iya, jadi sebelum dibagikan kita buka dulu ya, kita cek misalnya berapa. Untuk sebagai contoh, selain dipoto juga dicek gitu ya, dan juga ada kita mungkin ada dicicip gitu ya, karena untuk makanan ini sudah lama dimasak ya, jadi kita cek dulu apakah ada berbau atau enggak. Jadi kalau selama ini kita tidak ada masalah. Sampai sejauh ini ada temuan atau kendala serius gitu, Bu, dalam pelaksanaan program MBG di sini? Kalau untuk temuan serius tuh tidak ada, tapi awal-awal dulu pernah. Mungkin karena baru ya, mungkin ada susunya kurang gitu ya. Tapi kalau sekarang kita request, jadi susu itu kita bagikan sama kotaknya. Jadi anak itu langsung dibagikan. Kalau misalnya ditaruh di omprengan kita nggak tahu, mungkin anak-anak suka susu ya, mungkin udah ada yang suka mungkin ngambil 2 gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah aman. Ada catatan mungkin, Bu, ataupun PR gitu terkait dalam pelaksanaan program MBG di sekolah? Misalnya dalam bentuk apa? Ada catatan ataupun kendala yang ditemukan mungkin ke depannya akan diperbaiki atau seperti apa? Oh iya, kalau untuk ke depannya kita berharap ya menunya mungkin lebih banyak lauknya gitu. Jadi lauknya lebih banyak, mungkin ditambah gitu. Misalnya anak-anak kan lebih suka ayam ya. Ayam mungkin ditambahkan daging atau ditambahkan telur gitu. Jadi lauknya tidak 1 gitu, mungkin bisa 2. Dan buahnya juga mungkin bisa buah yang lebih, anak-anak yang belum pernah rasa mungkin diberikan gitu. Terima kasih Bu Nurbaiti selamat berbagi di Kompas TV. Nah, saudara, untuk program MBG ini sudah berlangsung sejak Desember 2024 di SMP Negeri 33 Palembang, dan sebanyak 587 penerima manfaat ataupun siswa yang merasakan daripada program MBG. Dan tadi juga pihak sekolah sudah menyatakan tidak ada kendala atau temuan serius dalam pelaksanaannya sejak Desember 2024. Reski Oktora, Mulkas Diferensial Kompas TV, Palembang. Kasus dugaan keracunan makanan dari program menu MBG terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Sumsel menilai peran aktif BGN sangat dibutuhkan, terutama seiring terus bertambahnya dapur penyedia. Kasus dugaan keracunan makanan dari program MBG kembali terjadi di Sumatera Selatan. Sepanjang September, tercatat sedikitnya 4 insiden di sejumlah kabupaten termasuk di Oku dan Kayu Agung. Dinas Kesehatan Sumsel menyebut telah menjalankan prosedur sesuai aturan dengan membentuk tim gerak cepat di kabupaten dan kota, menggelar rapat koordinasi, edukasi pada SPPG dan sekolah, hingga pelatihan penjamah makanan. Namun keterbatasan data dan banyaknya dapur SPPG membuat pengawasan tidak mudah. Sebagai pihak eksternal, Dinkes tidak dapat membantu secara penuh menu yang disiapkan setiap penyedia. Karena itu, peran aktif SPPG dan BGN dinilai penting dalam mencegah kejadian luar biasa. Seharusnya memang mungkin ya di SPPG itu sudah ada SOP tersendiri dia untuk menjamin mutu produk yang dia produksi itu seperti apa. Sehingga saat keluar produk itu memang betul-betul lolos mutu lah seperti itu. Nah itulah yang mungkin yang harus diperkuat juga. Karena kalau dari sisi kita untuk mengawasi setiap hari itu kayaknya ya sulit ya karena Kasus terbaru terjadi pada Selasa 23 September 2025. Sebanyak 10 siswa SMP Negeri 9 Tanjung Kemala Oku diduga keracunan setelah menyantap ayam yang berubah bau dan rasa. Di hari yang sama, diduga belatung ditemukan pada olahan telur saus tomat.
di SD Negeri 8 Kayu Agung, Ogan Komering Ilir. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Inspektorat Kota Palembang mencatat adanya sejumlah laporan dugaan pungutan liar di lingkungan pemerintah daerah. Aparatur sipil negara diingatkan untuk tidak melakukan praktik pungli yang merugikan masyarakat. Sepanjang 2025, Inspektorat Kota Palembang menerima sejumlah laporan dugaan pungutan liar di lingkungan pemerintahan kota. Laporan itu mencakup berbagai instansi, termasuk pelayanan publik. Sejumlah laporan telah ditindaklanjuti dengan klarifikasi. Inspektorat menegaskan agar aparatur sipil negara memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat tanpa pungutan liar, sekaligus menjaga integritas dalam bekerja. Kami tetap selalu menghimbau kepada ASN. Saya ikut selalu Pak Sekda pada waktu apel pagi di kecamatan, seluruh kelurahan datang, seluruh wilayah datang. Di situ kami tetap ingatkan untuk teman-teman melaksanakan pelayanan publik, tetap integritas dan melaksanakan tugas. Kalau nanti ada laporan pengaduan, tetap langsung kami tindak lanjuti di Inspektorat. Jadi sudah ada himbauan-himbauan. Dari laporan yang masuk, ditemukan beragam modus pungli yang dilakukan oknum di lapangan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari bara api, aroma sate Madura menjelma magnet di jagat pesan antar daring. Dalam sehari hingga 160 kg daging bisa tandas terbakar di warung sederhana di Palembang itu. Sate Madura, kuliner khas Pulau Garam, tak pernah kehilangan tempat di hati pencinta makanan Nusantara. Aromanya yang khas kini mudah dijumpai di berbagai sudut Indonesia, termasuk di Palembang. Salah satunya berada di Jalan Kasnarian Syah, Ilir Timur 1. Warung sederhana itu berawal dari gerobak dorong milik Cak Nadin pada 2005. Perlahan langkah kecil itu membawanya membuka kedai tetap sejak 2018. Sekilas tak ada yang istimewa dari sate bakarannya, namun layanan pesan antar daring membuat dagangannya melesat. Dalam sehari hingga 160 kg daging bisa ludes dibakar bara. Kadang kalau lagi rame nih, yang lagi promo lagi kenceng itu sampai 160. 160 tusuk. Nah, 160 kilo. 160 kilo. Oh. Ya, kalau lagi biasa-biasa kalau 100 kilo atau 130. Itu ayam apa tadi? Ya, ayam dagingnya. Kalau sate itu tak tentu. Ya kalau dihitung kalau 10.000 kadang ada begitu. Kesibukan terlihat dari deretan pengemudi ojek daring yang bergantian menjemput pesanan. Tak jarang satu pengemudi mendapat pesanan berulang dengan jarak tempuh yang jauh. Rame di sini kadang antri. Memang viral ini ya? Iya, memang viral. Kadang lewat begitu tuh kan. Nyamber dia. Nyamber. Tak pesen sini ya? Kadang kalau lagi rame bisa berapa lama kita nunggu Kak? Itu setengah jam Pak, kadang lebih. Menu yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari sate full daging hingga pilihan porsi sesuai selera. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, saudara, Sriwijaya FC memastikan tetap mengandalkan pemain asing pada kompetisi Championship musim 2025-2026. Namun pengurusan kartu izin tinggal terbatas yang belum rampung masih menjadi kendala utama manajemen. Hingga pekan kedua kompetisi Championship musim 2025-2026, Sriwijaya FC tercatat sebagai satu-satunya klub yang belum menurunkan pemain asing. Meski begitu, manajemen memastikan Laskar Wongkito tetap akan diperkuat gelandang asal Ghana, Michael Enu. Komunikasi intens terus dilakukan dengan agen pemain untuk mengurus kedatangan Enu ke Palembang. Proses pengurusan Kitas menjadi kendala karena Enu belum pernah bermain di kompetisi sepak bola Indonesia. Jadi kita sedikit memiliki kesulitan dengan Kitasnya karena kita harus bersentuhan dengan FIFA langsung ya. Jadi makanya kita agak sedikit rumit dan agak sedikit banyak terkendala untuk membawa Enu. Tapi yakinlah kita pasti akan memiliki di virus Enu, pemain asing itu akan segera merapat ke Sriwijaya. Tapi mohon maaf, mohon bersabar para supporter. Untuk pemain asing kita masih dalam proses saat ini.
Manajemen berharap dokumen izin tinggal terbatas tersebut dapat segera rampung agar sang pemain bisa segera bergabung dengan skuad Sriwijaya FC. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memanen jagung di Desa Mulyasari, Tanjung Lago, Banyuasin, Kamis 25 September 2025. Panen mencapai 26.708 ton dari lahan seluas 4.555 hektar. Selain panen, Wapres juga berkomitmen memperbaiki keluhan petani, mulai dari sulitnya akses pupuk hingga kebutuhan pembangunan irigasi baru. Sumatera Selatan dinilai menjadi salah satu provinsi pertama yang berhasil mengintegrasikan sektor pertanian. Program ketahanan pangan ini menjadi prioritas nasional untuk melindungi harga di tingkat petani, sekaligus mendorong swasembada pangan. Ini Pak Presiden sudah tanda tangan Inpres nomor 10 tahun 2025 yang isinya fokus untuk pengelolaan jagung. Jadi ini penting sekali untuk melindungi harga di tingkat petani dan juga menggenjot serapan di dalam negeri. Ini saya mohon nanti kita sama-sama mengawal ini, apalagi sekarang sudah ada operasi merah putih. Jadi nanti harapannya bisa menjadi salah satu instrumen untuk mempermudah dan meningkatkan skala ekonomi para petani dan juga meningkatkan produksi para petani. Untuk mendukung pemasaran hasil panen, Wapres juga membentuk Koperasi Merah Putih sebagai wadah distribusi dan pemberdayaan petani. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Seorang ibu dan anak di Palembang melaporkan mantan suami berinisial DN ke Polrestabes Palembang setelah menjadi korban penganiayaan. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 24 September 2025 pagi di rumah terlapor di kawasan Ilir Timur 2. Awalnya keduanya tengah berunding soal penjualan mobil untuk kebutuhan hidup. Namun DN tidak terima mobil akan dijual dan tiba-tiba mengambil sajam. Ia kemudian melukai mantan istrinya hingga mengalami luka. Anak korban yang berusaha melerai justru ikut menjadi sasaran. Ayunan sajam sang ayah membuatnya mengalami luka serupa. Siapa ini? Orang tua saya. Ayah ya? Ayah. Kenapa melaporkan ayah sendiri? Tindak kekerasan, Pak. Diapain kita? Mau di kapal. Udah kena di kapal? Sudah. Bagian mana kena? Bagian tangan, Pak. Itu permasalahannya gara-gara apa? Rundingan, Pak. Rundingan antara ibu sama ayah. Tapi dari ayah tidak terima, lalu ingin melukai ibu saya menangkis. Ibu sendiri kena? Kena, ada di bagian tubuh. Posisi kejadian itu kita lagi apa? Saya lagi di rumah juga, lagi duduk, Pak. Ikut runding? Lagi berunding. Udah sering ngelakuin ini, Pak? Sering. Tapi ini yang paling parah? Iya, ini sebelumnya udah pernah juga. Cuman ini memang kebetulan ada saya di rumah, karena sebelumnya saya jarang ada di rumah. Itu ayah tuh udah nyiapin parang atau ambil di dapur? Gimana? Enggak, parang itu memang biasa dikabarin di ruang tengah. Itu lalu diambil. Kalau boleh tahu itu masalahnya itu masalah apa? Masalah mobil. Ya. Mobilnya mau dijual. Ya, bisa dikatakan harta indah punya ibu. Mau diambil, tapi ayahnya nggak terima. Atas laporan tersebut, DN terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Hingga pekan kedua kompetisi Championship musim 2025-2026, Sriwijaya FC tercatat sebagai satu-satunya klub yang belum menurunkan pemain asing. Meski begitu, manajemen memastikan Laskar Wongkito tetap akan diperkuat gelandang asal Ghana, Michael Enu. Komunikasi intens terus dilakukan dengan agen pemain untuk mengurus kedatangan Enu ke Palembang. Proses pengurusan kitas menjadi kendala karena Enu belum pernah bermain di kompetisi sepak bola Indonesia. Jadi kita sedikit memiliki kesulitan dengan kitasnya karena kita harus bersentuhan dengan FIFA langsung ya. Jadi makanya kita agak sedikit rumit dan agak sedikit banyak terkendala untuk membawa Enu. Tapi yakinlah kita pasti akan memiliki Liwiro Enu, pemain asing itu akan segera merapat ke Sriwijaya. Tapi mohon maaf, mohon bersabar para supporter. Untuk pemain asing kita masih dalam proses saat ini. Manajemen berharap dokumen izin tinggal terbatas tersebut dapat segera rampung agar sang pemain bisa segera bergabung dengan skuad Sriwijaya FC. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari, mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.